Suster, para orang tua, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Kembali kita bersama-sama secara virtual akan mendalami pendalaman iman kita pada minggu yang ketiga dalam masa Prapaskah ini. Maka marilah kita memulai pendalaman kita ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cipta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pendalaman APP minggu ketiga dengan tema membangun sikap mendengarkan. Tema ini terinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 yang berbicara tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Maka marilah kita semua membuka hati dan pikiran kita, semoga Allah Roh Kudus membimbing dan menuntun kita selama proses pendalaman ini. Semoga telinga kita sungguh-sungguh dibuka dan hati kita diarahkan untuk mendengarkan sabdanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini kami umat-Mu bersekutu di dalam nama-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami semua mohon ampun ya Bapa atas sikap kami yang sering mengabaikan suara lembut-Mu yang memanggil kami. Semoga telinga, hati, dan budi kami mampu memahami dan mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita selingi dengan sebuah nyanyian. Lama sahabat tani, oh Eli. Lama sahabat tani, Eli. Lama sahabat tani, oh Eli. Lama sahabat tani. Di waktu aku ditelan dunia, Kau membiarkan aku sengsara sendiri. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendakmu. Eli, lama sahabat tani, oh Eli. Lama sahabat tani.
setelah kita membuka Alkitab, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus, di mana tertera Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita mendalami perikop kita pada pertemuan yang ketiga ini melalui beberapa pertanyaan pendalaman. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Bartimeus untuk memperoleh kesembuhannya? Di dalam perikop ini jelas tertulis bahwa Bartimeus berteriak sebanyak 2 kali. Ketika dia berteriak dan meminta agar Yesus anak Daud mengasihaninya, itu datang dari iman, datang dari kepercayaan Bartimeus bahwa Yesus mampu menyembuhkan Bartimeus, bahwa Yesus mampu membuat Bartimeus bisa melihat. Dan yang kedua, bagaimana reaksi orang banyak ketika mendengar teriakan Bartimeus? Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Bartimeus adalah seorang pengemis. Selain pengemis, ia adalah orang buta. Ketika seorang pengemis dan seorang yang buta itu berteriak meminta tolong dalam bacaan ini, orang banyak itu menegur dia, meminta Bartimeus agar segera diam. Tetapi Bartimeus tetap berteriak untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan pendalaman yang ketiga, kita akan melihat bagaimana reaksi Yesus ketika mendengar teriakan dari Bartimeus. Yesus yang pada saat itu lewat dengan murid-muridnya, ia langsung meminta agar murid-muridnya memanggil si Bartimeus tadi. Ia meminta murid-murid memanggil dia, dan Bartimeus pun mendengarkan. Ia berdiri dan menghadap kepada Yesus. Pertanyaan yang keempat terkait dengan perikop ini, bagi kita, apakah kita pernah menjumpai Bartimeus yang lain dalam pengalaman hidup kita
dan bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan Bartimeus yang lain. Suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, sikap Bartimeus menunjukkan bahwa Bartimeus sangat beriman kepada Yesus. Ia memperoleh kesembuhan berkat imannya yang sangat besar, berkat usahanya yang sangat besar. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Bartimeus selain beriman, ia juga berusaha agar mendapatkan rahmat kesembuhan dari Yesus dengan cara berteriak. Walaupun disuruh diam, ia tetap berteriak. Itu yang menjadi poin penting dalam permenungan kita di tema yang ketiga ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering atau beberapa kali menjumpai Bartimeus yang lain. Bartimeus yang lain diartikan sebagai orang-orang yang meminta pertolongan, orang-orang yang agar kita mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, tetapi kita sendiri yang tahu bagaimana sikap kita terhadap mereka yang datang meminta tolong kepada kita. Entah karena kesulitan ekonomi, entah karena hanya sekedar ingin curhat, tetapi orang-orang itulah yang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan kita untuk mendengarkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu menyadari perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu hanya sebatas duduk diam dan memasang telinga saja. Tetapi kalau mendengarkan kita masuk lebih dalam, kita akan bersikap terhadap apa yang kita dengarkan. Kita sungguh-sungguh mendengarkan dan kita tentu akan memberikan respon yang positif tentunya kepada apa yang kita dengarkan. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil dan kita diutus untuk membangun sikap mendengarkan melalui sikap peduli kita kepada sesama kita yang berteriak minta tolong. Marilah kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk tetap berjuang, untuk tetap mendengarkan dan hadir di tengah-tengah persoalan dan penderitaan sesama kita. Rahmat Tuhan membantu kita untuk hal-hal baik yang kita lakukan. Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, setiap pendalaman APP tentu kita memiliki sebuah aksi nyata. Nah, dalam pertemuan yang ketiga ini, saya akan mengajak kita semua untuk membuat suatu aksi nyata. Aksi nyata yang pertama adalah kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena di dalam perikop tadi, ada beberapa orang yang melarang si Bartimeus berteriak. Sikap kita hendaknya menjadi penolong bagi orang lain. Dan aksi nyata kita yang kedua tentu membangun sikap mendengarkan. Yang tadinya belum mendengarkan, maka mulai hari ini harus membangun sikap mendengarkan. Dan yang sudah membangun sikap mendengarkan tentunya tetap berada pada sikap mendengarkan yang sama, tidak melupakan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, demikian pendalaman iman kita pada minggu yang ketiga ini dengan tema membangun sikap mendengarkan. Maka marilah kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penolong dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami ada begitu banyak orang yang hidup dalam aneka penderitaan dan kesulitan hidup. Bukalah mata kami agar kami mampu membangun sikap mendengarkan dan peduli seperti Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakhiri pendalaman kita pada minggu yang ketiga ini dengan nyanyian penutup. Dengan demikian, pendalaman tema kita yang ketiga sudah selesai.